Ya, shalom saudara. Shalom. Ya, baik. Kita akan melanjutkan renungan firman Allah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang keluarga idaman, ya. Kalau saudara ingin lebih jelas, lebih terang, saudara buka di YouTube, saudara di YouTube kita, karena sudah dimasukkan di YouTube kita agar saudara lihat pelajaran-pelajaran di sana. Nah, sekarang saya ada di berikutnya, saudara, lanjutan dari keluarga idaman, ada namanya pemulihan keluarga. Mengapa keluarga perlu dipulihkan? Banyak keluarga Kristen yang telah disusupi atau diterobos kuasa kegelapan, kuasa yang lain. Ini harus kita akui. Itu sebabnya kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya. Penyebabnya adalah runtuhnya pertahanan keluarga. Karena keluarga itu ada pertahanan, saudara. Kita sudah belajar minggu kemarin tentang, ya kan, saudara, keluarga yang diidam-idamkan. Ya kan, ada satu visi, satu roh, satu jiwa, satu tubuh. Saudara masih ingat atau bagaimana? Ya, runtuhnya pertahanan keluarga. Kalau kita baca di kitab Nehemia 1 ayat 3, saudara, ya, Nehemia 1 ayat 3 dikatakan di sana, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara tahu yang menjadi gejolak hari-hari ini tentang Yerusalem, saudara. Karena di Yerusalem ada satu tembok yang disebut tembok ratapan. Jadi bangsa Yahudi, agama Yahudi, saudara, kalau mau doa selalu pergi ke tembok ratapan, tembok. Nah, tembok Yerusalem itu sekaligus menjadi benteng, menjadi kekuatan. Ibarat doa, saudara, itu sebagai kekuatan benteng dalam hidup kita. Nah, kalau tembok itu jadi terbongkar, ya, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, runtuh. Sama dalam keluarga. Penyebab adalah runtuhnya pertahanan keluarga. Yeremia 9 ayat 21, maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Tadi tembok terbongkar, tembok pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi maut telah menyusup, kematian dari keluarga, penyebabnya ada kematian di sana. Ya, secara cepat saya coba. Dampak dari runtuhnya pertahanan keluarga. Keluarga mengalami disfungsional. Saudara, kalau di antara kita ada diskomunikasi namanya. Disfungsional fungsinya. Keluarga mengalami tidak memiliki nilai yang sesungguhnya. Padahal kita sudah belajar, keluarga, pernikahan itu ada sebuah inisiatif Allah. Perjanjian lama diawali dengan sebuah keluarga dan diakhiri dengan kitab Maliaki, itu bicara tentang keluarga, keturunan ilahi. Perjanjian baru diawali dari sebuah mujizat yang pertama di Kana. Itu mujizat Tuhan Yesus yang pertama di Kana. Dan di kitab Wahyu akan diakhiri sebuah keluarga antara
mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Gerejalah mempelai perempuan, Yesus adalah mempelai laki-laki, karena kita sudah dipertunangkan. Jadi kenapa? Apa dampak runtuhnya pertahanan keluarga? Disfungsionalnya itu ada gap, ada pemisah. Apa yang terjadi itu, saudara? Suami tidak menjadi imam. Haleluya. Terus menjadi apa? Terus istri terlalu dominan. Anak-anak tidak mendapatkan figur lagi. Terus kalau dia tidak menemukan figur lagi dalam rumah tangga, dia akan cari figur yang lain, saudara. Apa yang terjadi? Itulah gambar dirinya rusak. Memakai pedoman-pedoman yang lain. Jadi hancur, saudara. Nah, kehilangan semangat dalam memotivasi. Dampak yang kedua, saudara, kita perhatikan. Dampak yang kedua, keluarga tidak memuliakan Tuhan lagi. Apa dampak dari sebuah runtuhnya pertahanan keluarga? Keluarga tidak memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Ya kan, saudara? Apa yang jadi di sana? Tidak menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Ya kan? Tidak menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Hidup tidak berdampak lagi. Dan tidak ada buah-buah kebenaran lagi dalam rumah tangga, ya kan? Yang ketiga disebut keluarga menyimpang. Ya kan, saudara? Dari tujuannya. Tidak lagi satu visi. Ini yang kita pelajari minggu kemarin, ya kan? Jadi menyimpang dari tujuan. Apa tujuannya, ya kan? Tidak satu visi, tidak satu roh lagi, dan tidak satu jiwa, dan tidak satu tubuh lagi. Tidak menjalankan prinsip kesatuan lagi di sana. Tidak menghasilkan generasi ilahi lagi. Keluarga tidak menjadi tempat di mana hadirat Allah termanifestasi. Kosong. Praktek-praktek aborsi terjadi, saudara. Ya kan? Karena terjadi penyimpangan di sana, saudara. Generasi hancur. Figur tidak ada lagi. Cari figur. Kalau kita perhatikan, saudara, sepanjang kriminal terjadi, apapun itu bentuknya, baik penodongan, kriminal narkoba, atau kriminal pemerkosaan, atau apalah itu, selalu nanti bermula dari sebuah keluarga itu, saudara. Pergaulan bebas, seks bebas. Nah, kalau ada seks bebas, saudara, apa yang terjadi? Praktek-praktek aborsi. Ya, potret keluarga yang telah disusupi kuasa kegelapan. Ya, komunikasi hambar, kehilangan pujian, atau apa, saudara? Belayan. Itu sebabnya kita belajar, saudara, dari hal ini. Potret keluarga yang telah disusupi kuasa kegelapan, kuasa yang lain, ya kan? Nah, konflik berkepanjangan. Pertanyaan saya, bisa nggak, boleh nggak orang Kristen berkonflik? Boleh nggak marah? Boleh nggak bertengkar? Saya bilang sih boleh. Tapi Tuhan kasih 24 jam. Jangan sampai matahari. Jadi ada konflik di sana, saudara. Kalaupun ada konflik, mari kita di dalam Tuhan selesaikan dengan baik. Amin atau amin? Tentunya karena kasih Kristus ada pengampunan. Haleluya. Jangan sampai ada semboyan orang
yang gak kenal Tuhan sampai ketemu di tanah merah. Nggak boleh, saudara, begitu. Itu semboyannya kegelapan, saudara. Ya, jadi konflik berkepanjangan. Yang berikutnya dikatakan anak-anak jadi memberontak. Haleluya. Anak-anak memberontak. Terus kasih menjadi dingin. Nah, terjadi apa, saudara? Pengkhianatan. Ada dua orang yang bersahabat, ya kan? Max Jukes dengan Jonathan Edward. Ya. Nah, saudara perhatikan, saudara, ceritanya, saudara buka nanti, ini ada bukunya, saudara. Mereka ini sama-sama hidup di satu kota. Ya, sama-sama berkeluarga, sama-sama besar di satu kota. Tapi setelah diselidiki beberapa tahun, saudara, katakan 200 tahun, ada seorang peneliti, saudara, untuk mengkaji sejarah ini. Ya, antara keluarga Max Jukes dengan keluarga Jonathan Edward ini, saudara. Keluarga Max Jukes ini, saudara, adalah seorang yang ateis, yang tidak percaya sama Tuhan, yang hidupnya amburadul, hidupnya mabuk pesta pora, hancur. Anaknya tidak terdidik, anaknya tidak diarahkan. Sementara keluarga Jonathan Edward, saudara, di sana, ini seorang hamba Tuhan, seorang yang cinta Tuhan, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Anak-anaknya diarahkan takut akan Allah. Setiap kalau kita baca bukunya Jonathan, keluarga Jonathan ini, saudara, dia bangun setiap hari jam 4.30, dia doa, dia belajar tentang firman Allah. Dan apa perbandingan yang sudah kita perhatikan di sana? Setelah 200 tahun, keturunan Max Jukes ini, saudara, ada 440 orang hidup dalam pesta pora. 310 orang menjadi gelandangan. 190 orang menjadi apa, saudara? Pelacur. 130 orang menjadi narapidana. 100 orang menjadi alkoholik. 60 orang mempunyai kebiasaan mencuri. 55 orang menjadi korban pelecehan seksual. 7 orang menjadi pembunuh. Sehingga masuk penjara. Keluar masuk penjara. Nah, kita perhatikan dari keluarga Jonathan Edward ini, saudara. 300 orang menjadi pendeta. Kira-kira saudara bangga nggak, saudara? Halo? Saudara bangga nggak keturunan kita nanti? Wah, saya sih memimpikan, tapi ini tidak pernah terrealisasi kalau tidak sekarang kita bangun. Haleluya. Itu sebabnya saya ingatkan, perlu kita dipulihkan sama Tuhan. Biar kita lihat, karena Alkitab, keturunanmu, anak dari anak-anakmu akan disebut berbahagia, memuliakan Allah. Itu dalam Mazmur 128. Terus 120 orang menjadi profesor, bayangin, saudara. 110 menjadi pengacara. 60 orang menjadi penulis buku yang terkenal. 30 orang menjadi hakim. 14 orang menjadi rektor universitas, saudara. 3 orang menjadi anggota Kongres di Amerika. 1 orang menjadi wakil presiden. 200 tahun setelah diselidiki keturunan mereka, inilah hasilnya. Haleluya.
Bagaimana bisa kita menghasilkan yang lebih baik, yang lebih maksimal? Tentunya di dalam Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dari sekarang kita harus membangun sebuah keluarga yang takut akan Allah. Itu sebabnya mari kita ini harus satu visi, saudara. Amin atau amin ya, saudara. Langkah yang harus diambil. Yang pertama dikatakan, adakan rekonsiliasi. Ada perdamaian. Ada kesembuhan secara batin. Karena saya mau katakan begini, kecenderungan manusia itu selalu melukai, saudara, karena tidak ada yang pas. Tapi akan dibuktikan siapa yang tidak terluka itu tergantung dari nilai seorang kedewasaan. Nah, karena sering terjadi ini dalam rumah tangga, adakanlah rekonsiliasi, saudara. Tentunya miliki sebuah kerendahan hati satu yang lain. Amin atau amin ya, saudara, ya. Dimanapun, saudara, karena tidak ada yang sempurna, kitalah yang harus disempurnakan sesuai dengan firman. Saling memaafkan, budayakan menggunakan tiga kata ajaib. Apa itu budaya itu? Tiga kata ajaib itu, saudara. Tolong, maaf, terima kasih. Ya. Adakan. Nah, bila penting perlu adakan ini. Kita waktu pemulihan keluarga, kita adakan waktu itu pembasuhan kaki. Kalau saudara punya kerendahan hati, adakan ini dalam rumah tangga, biar terjadi pemulihan. Tidak lagi bicara siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bicara kita harus lebih dewasa menerima apa adanya. Terjadi karena ini bicara generasi, saudara. Ini bicara tentang nama. Kita perhatikan dari Max Jukes tadi, daripada Jonathan Edward. Siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih diberkati? Orang-orang yang takut akan Allah, itu selalu Tuhan membedakannya. Saudara dan saya pasti dibedakan sama Tuhan. Tapi bagaimana langkah yang harus lakukan? Ada rekonsiliasi di sana, saudara. Ada saling memaafkan, budayakan menggunakan kata ajaib, adakan pembasuhan kaki. Ya, tegakkan prinsip pernikahan. Kembali lagi, nah, saya bilang pernikahan itu ada janji nikah di sana. Halo. Maka saya bilang kalau ada sesuatu, mari kembali ke janji nikah. Ya kan? Duka suka, sakit, apa lagi? Sakit sehat, diberkati atau tidak, ya kan? Kita sudah berjanji, aku akan tetap setia, aku mengasihi engkau sampai maut yang memisahkan. Kembali ke sana, tegakkan prinsip pernikahan biar terjadi pemulihan. Ada prinsip nilai firman Allah di sana. Kembali, haleluya. Apa itu prinsip pernikahan? Ada prinsip kesatuan, kembali satu. Makanya kembali ke firman Allah yang sudah kita pelajari minggu kemarin, ya kan, saudara? Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Bentengi dengan firman sesuai dengan benteng yang sudah kita dengar. Benteng itu, tembok itu adalah pertahanan. Jadi pertahanan kita adalah firman. Firman, kembali kepada firman. Yesaya 4. Coba kita baca bersama-sama. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Terus, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tubuh. Ada kemuliaan.
Karena Allah akan membersihkan. Apa yang dibersihkan? Kotoran-kotoran. Apa itu kotoran? Tadi kuasa-kuasa kegelapan. Ada penyusup-penyusup. Kita harus sadari, kita harus cepat mendeteksi ini. Seorang istri itu, deteksinya itu adalah nalurinya cepat mendeteksi. Bisa mengetahui, ya kan? Suaminya. Seorang suami yang kebiasaannya sudah berubah, seorang istri harus bisa mendeteksi ini. Ada noda-noda kekotoran di sana yang harus dibersihkan. Sebagaimana Tuhan telah membersihkan kita, sedemikianlah keluarga kita harus dibersihkan dari hal-hal yang kotor. Nah, kalau sudah dibersihkan, Alkitab catat Allah, ya kan saudara, ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Tuhan. Kalau ada kemuliaan Tuhan dalam rumah tangga, haleluya, aku percaya segala sesuatu akan menjadi berkat. Enak, saudara. Mazmur 128. Nyanyian Ciara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan, yang hidup menurut jalan yang, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu terus, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, apa saudara? Damai sejahtera atas Israel. Ini janji Allah. Jadi bagaimana bisa kita dipulihkan? Adakan rekonsiliasi dan tegakkan nilai kebenaran dalam rumah tangga, karena tidak ada yang lain yang bisa memberkati hidup, hanya Tuhan, hanya tangan Allah yang dahsyat luar biasa.